Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Silvi, Aulia, Yola, Berry, Anissa, Sima. Halo guys, jadi sekarang kita mau berangkat ke Museum Mandala Wangsit yang ada di Jalan Lembong. Kita berangkat berlima pakai InDriver. Jadi di sini ada Silvi, Iklima, Anissa, terus satu lagi Berry ada pakai motor berangkatnya. Terus di depan ada satu lagi, Aulia. Nah, pada saat di perjalanan ketika menuju ke Museum Mandala Wangsit, kita juga melewati flyover. Nah, sekarang kita sudah sampai di Museum Mandala Wangsit. Gedung ini pada awalnya terletak di Jalan Oude Hospitalweg dan dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda dan digunakan sebagai perumahan opsir Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini digunakan oleh Staf Kuartir Teritorium 3, Divisi Siliwangi tahun 1949 sampai 1950. Pada tanggal 23 Januari, gedung ini menjadi sasaran utama serangan Angkatan Perang Ratu Adil atau yang disingkat menjadi APRA yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Nah, dalam serangan ini telah gugur 79 prajurit Siliwangi, termasuk di dalamnya Mayor Adolf Lembong. Nama Adolf Lembong diabadikan sebagai nama jalan, yaitu Jalan Lembong, tempat museum ini berada. Nama-nama prajurit Siliwangi yang gugur dalam peristiwa ini diabadikan dalam bentuk relief perjuangan yang terletak di depan kantor Mako Bintalam 3 Siliwangi. Sedangkan tempat gugurnya Mayor Adolf Lembong dibangun prasasti untuk mengenang perjuangannya yang gigih melawan Belanda. Bangunan prasasti ini berada di depan gedung sebelah kiri. Lalu pada tanggal 23 Mei 1966, Pangdam 3 Siliwangi ke-8, yaitu Kolonel Ibrahim Aji meresmikan museum ini. Nah, ini adalah contoh beberapa benda koleksi bersejarah yang ada di luar gedung Museum Mandala Wangsit. Lalu sekarang kita akan masuk ke dalam museum untuk melihat benda-benda koleksi bersejarah. Yang pertama ada bedug Simawarame. Digunakan pada tahun 1918 di pesantren Kyai Haji Hasan Arif di Cimareme, Garut. Selain untuk pemanggilan sebelum azan, juga digunakan sebagai penyemangat ketika bertempur. Yang kedua, ada meja, kursi teko, dan cangkir. Digunakan pada tanggal 16 Agustus 1945 di Rengas Dengklok dalam rangka persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, ada senjata mesin berbagai ukuran dan mortir hasil rampasan dari Belanda, Jepang, dan Inggris. Senjata inilah yang digunakan para pejuang untuk melawan penjajah sekutu yang akan menguasai kembali negara Indonesia. Lalu yang keempat ada Operasi Pagar Betis, yaitu salah satu operasi Indonesia untuk mengakhiri pemberontakan DITII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo dengan mengepung markas pemberontakan di Gunung Geber. Nah, yang kelima adalah ambulan Chevrolet D1971. Ambulan ini dijuluki si gajah atau si dukun karena telah banyak jasanya dalam penumpasan DITII di Jawa Barat. Yang keenam, ada baju kurung jubah warna putih tua yang pernah dipakai oleh Kyai Haji Hasan Arif dari Cimareme, Garut pada waktu mengadakan perlawanan terhadap penjajah Belanda tahun 1918. Yang ketujuh ada bendera merah putih. Bendera merah putih ini sangat bersejarah karena pertama kali yang dikibarkan di halaman Balai Kota Bandung tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Bapak Dr. Suprayogi dan didampingi oleh Panglima Divisi Siliwangi. Yang kedelapan ada bendera RMS atau Republik Maluku Selatan yang merupakan gerakan separasi yang berpusat di wilayah selatan Maluku. Gerakan ini diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950. Pemberontakan RMS didalangi oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur Somokil yang bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari NKRI. Yang kesembilan ada baju kebaya yang pernah digunakan oleh istri Ibrahim Aji yang bernama Milika Gavrilovic. Ke-10 ada bambu runcing yang digunakan oleh para pejuang Indonesia untuk melawan penjajah. Yang ke-11 ada lukisan Romusa. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat dikerjakan secara paksa membuat jalan, jembatan, terowongan, dan gua perlindungan dan bangunan lainnya tanpa diberi makan dan minum. Dan yang terakhir ada tangga bambu. Tangga bambu pada 1946 pernah digunakan untuk mengangkat 43 jenazah pejuang pada pertempuran dengan Belanda di daerah Rawayan, Banjaran. Nah guys, jadi tadi kita udah mengunjungi Museum Mandala Wangsit yang ada di Jalan Lembong. Sekarang kita mau pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih, dadah. Dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum.